Halo, Udah bagus nggak? udah mulai. Ayo, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Penti Manbru Official bersama YouTube Uri Tanet. Aduh, tuh kan jadi Halo, Udah bagus nggak? udah mulai. Ayo, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Penti Manbru Official bersama YouTube Uri Tanet. Saya Penti Manbru Official bersama YouTube Uri Tanet. Aduh, tuh kan jadi masih setia di channel saya. Terima kasih yang sudah like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe. Dan terima kasih juga yang baru bergabung di channel saya. Semoga kalian sukses. Oke, kali ini saya akan berdialog dengan teman sesama calon legislatif. Dia adalah Bu Sadia. Halo. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap bahagia. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bahagia terus dan sehat terus ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu rekan saya. Dia mencalonkan calon anggota DPRD di calon anggota DPR RI di Jawa Tengah. Jawa Tengah 5. Jawa Tengah 5 ya. Untuk Meliputi apa saja? meliputi daerah Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Wah, luar biasa ya. Saya ingin tahu ini misi dan visinya untuk DPR RI di daerah Jawa Tengah. Gimana nih, Bu Dia? Baik, untuk visi dan misi itu tentu tidak jauh dari visi dan misi partai. Nah, tapi visi dan misi saya sendiri menjadikan Dapil Jawa Tengah 5 ini sebagai daerah yang bermartabat, daerah yang akan kita menangkan bersama. Visi saya jika nanti terpilih, kita akan membangun rumah aspirasi, di mana di rumah aspirasi itu nanti kita menerima dan menampung semua keluhan-keluhan masyarakat. Kedua, kita akan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi. Kita akan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi khususnya di Jateng 5 ke anak-anak yang punya prestasi tapi mungkin kekurangan dalam pembiayaan pendanaan sekolah atau apapun, kita akan menindaklanjutinya. Kemudian kita akan membantu guru-guru ngaji, membangun sekolah-sekolah untuk sekolah perempuan ataupun memberikan gizi yang baik bagi ibu-ibu dan juga anak-anak yang ada di pedesaan. Amin. Semoga terrealisasi ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Bisa amanah, amin, bisa ya terpilih juga ya. Amin. Dan kemarin ini kita baru mendengarkan debat cawapres nih tentang ya bagaimana ya pendapat Bu Dia jika memang kita kan sebagai partai bulan bintang memberikan istilahnya apa ya, lebih ke support untuk pasangan Prabowo dan Gibran. Gimana pendapat Bu Dia debat cawapres kemarin? Kalau saya pribadi, khususnya untuk Pak Prabowo itu tidak perlu diragukan lagi karena betul, saya setuju. Beliau itu selain purnawirawan, beliau juga sudah memimpin IPSI, Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia itu sudah berapa periode, jadi tidak perlu diragukan lagi. Selain beliau juga sebagai pebisnis, sebagai pebisnis, saya pikir kita sudah yakin beliau akan mampu kelak memimpin negara kita. Dan untuk Gibran sendiri, beberapa waktu yang lalu saya pernah mewawancarai masyarakat Solo. Saya tanya apa sih yang sudah dirasakan masyarakat Solo dengan dipimpinnya oleh Mas Gibran. Wah, banyak Bu. Jalan-jalan sekarang malah lebih bagus, lebih rapi, penataan kota lebih rapi, banyak penambahan gedung-gedung fasilitas. Betul. Jadi saya kira nggak ada salahnya ya, kalaupun memang untuk di periode tahun ini kita istilahnya mengutamakan generasi muda ya sebagai cawapres ya Gibran ya.
generasi Z lah ya ibaratnya gitu. Jadi memang kalau saya pikir juga, menurut saya juga ya Bu ya, dia tuh cukup cemerlang walaupun memang orang banyak ya, banyak yang pro dan kontra dengan debat cawapres kemarin ya. Lumayan seru sih. Bagaimana nih Bu Dia menanggapinya masalah debat cawapres kemarin nih, untuk lebih ke apa? Ke usia. Usia yang jelas usia. Sebenarnya dalam sebuah kepemimpinan, seorang pemimpin bukan baru ini, kita ini seperti kalau kita kembali ke zamannya setelah Rasulullah ya, zamannya Khulafaur Rasyidin, kemudian zamannya Bani. Kalau kita melihat ke zaman setelah Rasulullah, itu rata-rata pemimpin umat Islam adalah generasi muda. Betul. Saya ambil contoh Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel itu di usia lebih kurang 23 tahun. Betul. Jadi kalau Gibran sekarang berusia 36 tahun menjadi wakil presiden, saya pikir bukan hal yang luar biasa. Saya pikir sudah pantas ya, sudah pantas. Bukan hal yang gimana gitu, harus kita perdebatkan. Karena kemampuan tidak ada salahnya juga. Tidak ada kemampuan beliau sudah teruji melalui kapasitas beliau sebagai wali kota Solo. Betul. Memang semenjak dari awal kita istilahnya selama periode ini ya, kita baru tahun ini baru mencalonkan cawapres yang muda ya. Karena gini, karena kita sudah terbiasa selama republik ini berdiri ya, kita dipimpin oleh generasi yang tua, yang yang masa kepemimpinannya tuh sangat panjang, range-nya sangat panjang. Jadi ketika terjadi perubahan yang seperti sekarang kita hadapi ini, kita seperti menolak ya, menolak. Betul. Jadi yang muda itu tidak pantas, tidak mampu, tidak sanggup. Kita akan buktikan. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dulu, baru nanti boleh berikan saran dan kritik. Iya. Gimana menurut pendapat dia? Pada saat ini kan kita akan pergantian capres dan cawapres. Ini sudah menurunkan ya, istilahnya kayak dinasti ya, dinasti bahwa Pak Jokowi ini menurunkan anaknya menjadi cawapres itu. Bagaimana nih Bu Dia? Banyak pro kontra juga ya, memang buzzer juga. Aduh, ngeri deh kalau memang banyak yang komentar seperti kalau masalah dinasti itu mungkin karena sistem negara kita ada republik, jadi ini menjadi catatan besar bagi para netizen khususnya nih ya, bagi masyarakat pengamat politik. Tapi kalau kita menganut sistem monarki itu tidak masalah. Buat saya pribadi, selama itu berkualitas, selama itu mampu, tidak masalah. Tidak masalah kepemimpinan ini dari ayah ke anak diteruskan. Tidak masalah. Betul. Semoga sih kita berharap ya dengan periode sekarang ini Indonesia maju, bisa memberikan perubahan ya, apalagi cawapres kita ini kan memang benar-benar yang generasi Z ya. Itu aja. Ya, saya setuju. Saya berharap dengan terpilihnya Pak Prabowo didampingi Mas Gibran yang mewakili generasi Z, generasi milenial, insya Allah semoga tersentuh semua kalangan milenial dan Z. Harapan dan kebutuhan masyarakat generasi milenial ini tercover, misalnya pendidikan wirausaha atau menjadi wirausaha di usia muda itu sudah bisa terangkul. Kemudian apalagi ya kira-kira Bu Fenty? Pengembangan dunia IT di usia muda. Jadi semakin muda, semakin semakin cepat berkembang. Ya, jadi cepat mempunyai pengalaman. Betul ya. Makan generasi muda ya sebagai cawapres ya, Gibran ya, generasi Z lah ya ibaratnya gitu. Jadi memang kalau saya pikir juga, menurut saya juga ya Bu ya, dia tuh cukup cemerlang walaupun memang orang banyak ya, banyak yang pro dan kontra dengan debat cawapres kemarin ya. Lumayan seru sih. Bagaimana nih Bu Dia menanggapinya masalah debat cawapres kemarin nih, untuk lebih ke usia yang jelas usia. Sebenarnya dalam sebuah kepemimpinan, seorang pemimpin bukan baru ini, kita ini seperti kalau kita kembali ke zamannya setelah Rasulullah ya, zamannya Khulafaur Rasyidin, kemudian zamannya
Kalau kita Nanti ya, juga. kalau kita melihat ke zaman setelah Rasulullah itu rata-rata pemimpin umat Islam adalah generasi muda. Betul. Saya ambil contoh Al-Fatih. Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel itu di usia lebih kurang 23 tahun. Jadi kalau Gibran sekarang berusia 36 tahun menjadi wakil presiden, saya pikir bukan hal yang luar Yes, biasa. saya pikir sudah Biasa-biasa pantas saja, ya, iya, pantas. sudah pantas. Bukan hal yang gimana gitu, harus kita perdebatkan. Karena kemampuan tidak ada beliau salahnya sudah, juga, tidak ada. tidak ada Kemampuan salahnya beliau juga. sudah teruji melalui kapasitas beliau sebagai wali kota Solo. Betul. Memang semenjak